kami mengharapkan adanya proses penegakan hukum, karena kami menilai kehadiran daripada Roy Suryo telah membuat gaduh Republik ini. Selain itu, sebagai masyarakat yang merasa bahwa Presiden Joko Widodo telah berjasa kepada kami, apalagi kemarin pandemi COVID ya Mas ya, itu kan masyarakat betul-betul kesusahan dan Pak Jokowi hadir dengan solusi yang sangat membantu masyarakat. Sekarang sudah berubah dan kita harapkan Presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Rasanya mau dikeluarkan, saya kira persoalan ini sudah selesai dari awal. Aduh, Roy Suryo takut ya. Setelah Pak Jokowi tegas dan ada pembelaan dari sejumlah masyarakat, bahkan sampai demo loh. Roy Suryo takut ngemis ke Pak Prabowo, turun tangan supaya rakyatnya tidak terpecah belah, tidak diadu domba. Roy, lah yang mengadu domba itu siapa? Yang memprovokasi rakyat itu siapa? Kan kamu dan kelompokmu, Roy Suryo CS dan kawan-kawan. Pak Jokowi hanya membela diri gitu loh ya. Pak Jokowi hanya membela diri dari fitnah kejam yang telah kau suarakan bersama kelompokmu itu terus-menerus sejak dulu. Sesudah Pak Jokowi nggak jadi presiden ya ini, Pak Jokowi ya gas, karena kelompokmu itu nggak kapok-kapok terus menyuarakan fitnah kepada Pak Jokowi. Ingat Roy Suryo, masih banyak loh warga masyarakat itu yang respect, yang cinta sama Pak Jokowi. Kalau nggak percaya lihat ini Roy. Pak Joko Widodo, semua orang di Indonesia Raya ini lo marah kok, terlebih orang-orang di Jawa. Saya mau bilang, kau pulang ke Papua, kau jadi orang Tanah Tabi. Kau pahami itu nanti begini, Joko Widodo ya Kadewa, asal dari Tanah Tabi, Kampung Ormu, di Kabupaten Jayapura, distrik Raveni Rara. Jadi, pulang datang saja ke Tanah Tabi, jangan ragu-ragu. Rumah ada itu tanah besar, gunung-gunung ada tambang, di lautan kau mau bikin kebun kah, kau mau bikin wisata kah, kau datang di istana ini akan aman. Hormat Pak Kadewa. Saya dengan Pak Jokowi akrab banget loh. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Hadiri Jokowi. Saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Ya elah, Abraham Samad ngaku-ngaku teman dekat Pak Jokowi, tapi dia teriak-teriak adili Jokowi, periksa Jokowi, gantung Jokowi, itu sah-sah saja menurut Abraham Samad dan konco-konconya. Tapi ketika Pak Jokowi membela diri, ketika Pak Jokowi melaporkan kawanan Roy Suryo CS, lah kok malah begitu ucapannya. Lah emang di Indonesia ini yang harus teriak-teriak adili Jokowi, teriak-teriak melaporkan itu hanya kelompokmu saja. Pak Jokowi juga ada hak. Apalagi Pak Jokowi sekarang ini sudah pensiun. Jadi ya rasainlah sekarang gitu loh ya. Seperti kata para netizen ini. Berikut videonya, tonton sampai habis ya. Bung Abraham, iki maksudnya sampean iki piye? Nek Roy Suryo kon bebas ngomong apa wae. Terus Pak Jokowi kon meneng ngono. Nah ini dalil mungkin kok ngendi, logika apa, rumusane piye ngono. Sampean ngomongin iki selaku apa iki? Akademisi apa pejabat? Nek akademisi ngapa kok Roy Suryo ditok, Pakde kon meneng. Nilai kebebasannya di mana? Di satu pihak kon bebas sebebas-bebasnya.
Tapi sing satune dialang-alangi. Iki keprimen. Piye Pak Abraham Samad? Pak Jokowi itu sekarang melakukan langkah-langkah itu kan karena menjadi rakyat biasa, sudah tidak jadi pejabat. Lain cerita kalau Pak Jokowi melaporkan ini saat jadi presiden, nanti dikira menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan. Kalau sekarang masyarakat biasa masih mbok kritik, mbok protes, terus Pak Jokowi kan meneng wae. Yang boleh ngomong hanya hei ayo piye. Gue gak ngerti lagi sebenarnya sama orang-orang seperti ini ya. Ketika Jokowi memberikan perlawanan masalah dituding ijazah palsu, tiba-tiba tokoh-tokoh ini berteriak seolah-olah minta dukungan ke Presiden Prabowo lah, jangan diadu domba sama anak bangsa. Dia bilang juga nih si Abraham Samad ini ke media bahwasanya sebagai negarawan tidak elok rupanya mempermasalahkan seperti ini. Udah maju aja Pak Jokowi, jangan dengarkan orang-orang yang menurut saya tetap harus dilaporkan. Jadi apapun konsekuensinya kita harus buktikan untuk membungkam orang-orang yang selama ini selalu mempertanyakan. Oke, jangan pernah cabut laporannya, terus biarkan orang itu menerima konsekuensinya atas apa yang mereka terus narasikan di media-media mainstream, dan mereka harus bertanggung jawabkan. Apa yang dilakukan Pak Jokowi ranah hukum ini adalah langkah panik untuk membela diri sebenarnya. Dia terpojok kan dengan argumen-argumen yang ada. Makin hari kan makin muncul argumen ini, ya, dari para penuding. Mulai tahunnya lah, kemudian sekarang diseret kembali, diseret lagi ke belakang. Soal skripsi kan, yang dulunya hanya ijazah sekarang diseret, dikaitkan dengan skripsi. Jadi langkah panik. Saya katakan dari awal, kenapa dia, kalau memang dia punya asli, kenapa dia tidak kemukakan dari awal, tunjukkan dari awal? Karena dia jadikan ini game, playing victim, seolah-olah dijolimi. Lalu semua tudingan yang lain, pro Cina, PKI, anti agama, itu dia asumsikan akan terhapus dengan membenarkan, membuktikan kebenaran ijazahnya. Lihatlah di pengadilan. Kita tidak berada dalam posisi sekarang karena kita sendiri nggak pernah lihat aslinya ini. Setelah ada klarifikasi dari Gajah Mada kan, awal-awalnya kan belum ada klarifikasi dari Gajah Mada. Dia mengambang terus. Sekarang semakin terpojok kan. Jalan satu-satunya adalah oke, kita ke polisi. Saya selalu mengatakan bahwa isu ini tidak akan jalan terus kalau Pak Jokowi bersikap. Ya. Makanya saya minta Pak Jokowi sudahilah yang namanya merangkul para pemfitnah atau penyebar isu gitu kan. Karena ini bukan buat pribadi Pak Jokowi ya. Karena Pak Jokowi itu adalah sasaran antara sebenarnya. Gitu. Jadi tujuan mereka bukan ingin ke Pak Jokowinya, walaupun memang ada yang pihak-pihak yang sakit hati ada. Tapi agenda besarnya itu sebenarnya bukan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi itu adalah sasaran antara. Ya. Dengan hantam Pak Jokowi, tentu akan ada pembelaan dari banyak orang. Ya. Tentu akan ada pembelaan dari banyak orang. Tentu juga ada yang akan menyerang Pak Jokowi. Ada pro dan kontra. Nah, pro dan kontra ini tentu akan saling beradu terus kan. Jadi tujuannya adalah membuat Indonesia tidak nyaman. Itu sasaran yang besar. Ya, kalau ya kelompok-kelompok yang sakit hati itu, para politisi-politisi yang sakit hati itu, ya itu ada juga. Tapi agenda besarnya bukan itu. Makanya saya bilang Pak Jokowi hentikan untuk terus berdiam diri, untuk terus menganggap ya sudahlah gitu kan. Tapi memang harus bersikap secara hukum. Kenapa? Karena pion-pion ini itu adalah para pengecut. Ya.
Yang saat ini mereka berani karena mereka tahu yang mereka hantam itu adalah orang yang tidak akan menghantam balik. Ya. Nah, pion-pion ini tidak akan pernah menghantam tokoh-tokoh lain. Kenapa? Karena mereka tahu tokoh-tokoh lain itu adalah orang yang tidak akan diam. Ya, pasti akan bersikap. Kenapa Pak Jokowi? Karena mereka tahu, mereka sudah coba dari 2014 adalah orang yang tidak bersikap. Tidak akan bersikap atas serangan terhadap dirinya. Makanya saya bilang Pak Jokowi, ya, sekarang ini bukan masalah Pak Jokowi, ya, bukan masalah diri Anda. Anda itu hanya adalah sasaran antara. Makanya agar supaya Pak Jokowi bisa melihat Indonesia ini paling tidak terus bergejolak, maka Pak Jokowi harus bersikap dengan membalas ya secara hukum, ya.